Upacara di halaman Balai Kota Semarang pada Senin pagi bertepatan dengan peringatan 4 tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, serta Heverita Gunaryanti Rahayu. Selesai upacara, Wali Kota Semarang memberikan penghargaan kepada sejumlah pegawai berprestasi. Sebelum berakhir masa jabatan pasangan Hendi Ita, setahun mendatang kemacetan menjadi salah satu masalah yang menjadi sorotan untuk segera dibenahi. The best five complaint setiap bulan apa? Kalau musim kemarau kadang-kadang nomor satunya PDAM, kedua kemacetan, dulu jalan rusak, dulu banjir, dulu kemudian PKL liar. Tapi sekarang persoalan jalan dan banjir ini sudah bergeser, sudah tidak nomor itu, sudah tidak 5 lagi. Umumnya adalah PDAM, kemacetan, PKL liar, parkir liar, dan juga apalagi biasanya taman yang rusak, ya tempat publik yang rusak. Nah ini terus kita akan perbaiki sampai kemudian bisa bergeser lagi apa komplainnya masyarakat terhadap pemerintah Kota Semarang. Kami evaluasi terus setiap bulan data Kortebra, kami munculkan lapor komplain-komplain dari masyarakat dan dengan harapan kalau PD bisa langsung tindak. Ya, ratusan guru swasta se-Jawa Tengah pada Senin siang berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Mereka memprotes penghapusan bantuan operasional untuk sekolah swasta dan kecilnya insentif guru swasta. Unjuk rasa ratusan guru swasta dari berbagai wilayah di Jawa Tengah berlangsung di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang pada Senin siang. Para pengunjuk rasa memprotes penghapusan bantuan operasional untuk sekolah swasta dan kecilnya insentif guru swasta. Selama aksi mereka menutup Jalan Pahlawan sembari membawa spanduk tuntutan. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mengikuti pameran bertajuk Gubuk Expo di halaman kantor Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan pada Senin pagi. Pelaksanaan ajang tersebut berkat inisiatif Universitas di Kota Semarang yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di Kecamatan Gubuk. Pameran berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berlangsung di halaman kantor Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan pada Senin pagi. Melalui ajang bertajuk Gubuk Expo ini diharapkan seluruh hasil produksi warga setempat dapat dikenal luas. Dalam kegiatan ini juga ada lomba menggambar bagi anak-anak usia dini untuk meningkatkan kreativitas. Expo-nya ini berkaitan dengan stand. Standnya di sini kita bermacam-macam dari berbagai desa. Gubuk, hilir, dan Expo ini dilaksanakan seluruh mahasiswa PTN bekerjasama dengan pemerintah, teman tunggal, dan juga para pengusaha sekaligus para yang ada di desa-desa di wilayah Kabupaten Grobogan bisa berjalan baik dan anggota masyarakat cukup luar biasa. Tentunya ini sangat mendorong bagaimana ekonomi bisa terbangun ketika diadakan Expo semacam ini. Pelaksanaan Gubuk Expo berkat inisiatif para mahasiswa sebuah universitas di Kota Semarang yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di Kecamatan Gubuk. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah akan menerapkan pembebasan biaya balik nama kendaraan. Rencana kebijakan baru itu terungkap dalam evaluasi kinerja Samsat tahun 2020 di Kota Semarang pada Senin. Direktorat Lalu Lintas bersama Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah menggelar evaluasi kinerja Samsat tahun 2020 di kantor Bapenda Jalan Pemuda, Kota Semarang pada Senin pagi. Pembebasan biaya balik nama kendaraan menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan. Program baru yang akan berlangsung setelah datang itu untuk menggenjot pemasukan pajak kendaraan dari para wajib pajak yang dikelola jajaran Samsat di Jawa Tengah. Mungkin peningkatan pelayanan yang cepat, kemudian tadi tak sampaikan biru jasa kita maksimalkan. Jadi banyak
inovasi yang bisa kita maksimalkan dalam rangka peningkatan pajak itu baru PKB. Pak Polisi, ya, tata tertibkan masalah penomoran, ya, mungkin dulu ada sedikit ketidakbenaran, kita luruskan sekarang. Berarti kan kita menganalisa. Pak Jasara Harja, mungkin data polisi dengan Jasara Harja nggak akan tak beritakan tadi. Sebulan sekali ngadakan ANEF di tingkat internal Samsat. Ketemu nanti. Jadi jangan nunggu setahun dulu. Seorang anggota Polsek Grobogan menerima penghargaan karena berhasil mendukung program Kapolri dan membantu kinerja Humas Kepolisian. Penghargaan ini bisa memotivasi polisi lain dalam bekerja. Upacara rutin berlangsung di halaman Polres Grobogan pada Senin pagi. Dalam upacara kesadaran nasional tersebut, turut digelar penyerahan penghargaan kepada polisi berprestasi Bribka Deni Adi Yuwono. Anggota Humas Polsek Grobogan tersebut berhasil mendukung program Kapolri dan membantu kinerja Humas Kepolisian. Penghargaan ini bisa memotivasi polisi lain dalam bekerja. Kesadaran nasional yang tanggal 17 kita laksanakan tiap bulannya, sekaligus pemberian reward kepada anggota yang berprestasi. Pada seluruh personel berhak mendapatkan reward manakala dia melaksanakan tugas dengan baik, kemudian sertifikasi tinggi, dimanapun mereka berada dan dalam penugasan. Tidak hanya diberikan kepada anggota yang operasional dalam penerapan kasus, namun anggota staf pun dapat berprestasi dan. Kita ke informasi selanjutnya, Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro Kota Semarang melakukan pengaspalan jalan sekitar kampus dengan berbahan sampah plastik dicampur aspal cair pada Senin siang. Sampah plastik yang digunakan berupa kresek kering dan juga bersih. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro Kota Semarang tergerak melestarikan kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah plastik menjadi aspal jalan. Guna mengembangkan terobosan baru itu, jajaran rektorat bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Senin siang, pengaspalan perdana jalan sekitar kampus berbahan sampah plastik dihadiri Wali Kota Semarang Hendra. Keyakinan kampus bahwa Indonesia ini kok menjadi juara dunia nomor 2. Paling banyak sampahnya. Tentu ini kami sangat prihatin dengan adanya itu. Kami mencoba mencari data sebanyak-banyak. Ternyata sampah ada di mana-mana. Ada di jalan, ada di gunung, ada di sungai, ada di laut. Di mana-mana ada sampah. Kami prihatin dengan itu. Kami belajar apa yang harus kami lakukan. Jalan yang diaspal sepanjang hampir 1 kilometer. Bahan yang dibutuhkan sebanyak 444 ton aspal serta 1,6 ton sampah plastik yang sudah dicacah. Sampah plastik yang digunakan berupa kresek kering dan bersih. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Peringatan 4 tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang berlangsung sederhana di halaman Balai Kota. Pameran berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah bertajuk Gubuk Expo berlangsung di Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro Kota Semarang melakukan pengaspalan jalan sekitar kampus berbahan sampah plastik dicampur aspal cair. Kita ke informasi menarik. Untuk memberikan pembelajaran demokrasi di lingkungan sekolah SMP Kristen 2 Kota Salatiga pada Senin pagi menggelar pemilihan ketua OSIS layaknya pemilihan presiden. Usai mendapatkan surat suara, setiap pemilih melakukan pencoblosan ke bilik, kemudian memasukkan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jari ke tinta. 30 guru serta 255 murid SMP Kristen 2 Kota Salatiga pada Senin pagi mengikuti pemilihan ketua OSIS periode 2020-2021. Tata cara pemilihan sengaja dirancang layaknya pemilihan presiden sebagai pembelajaran demokrasi di lingkungan sekolah.
Satu persatu pemilih mendapatkan surat suara calon ketua OSIS, dilanjutkan pencoblosan ke bilik, kemudian memasukkan surat suara ke kotak suara dan pencelupan jari ke tinta. Ini memang kami buat sedemikian rupa sehingga memang memberikan pembelajaran demokrasi kepada anak-anak. Jadi tahapannya adalah yang pertama memang kami berikan ruang kepada anak-anak. Jadi siapa-siapa mereka yang mau ikut dan terlibat di keputusan OSIS itu silakan mendaftar di wakil kepala sekolah di bidang keputusan sama pembina OSIS. Kemudian dari yang mendaftar itu kita seleksi, kita wawancara. Ya, siapa-siapa yang memenuhi kriteria karena proses persyaratan nilai akademiknya juga harus mendukung. Gitu. Nah, setelah seleksi itu maka ditentukan calon-calon ya, sehingga sekarang ada muncul dua kandidat ya, yang itu di dalam kompetisi pemilihan ketua OSIS PDD 2020-2021. Betul Mas. Jadi salah satu tujuan kegiatan pemilu OSIS kami desain seperti pemilu yang sebenarnya ini adalah memang salah satunya adalah supaya mereka juga memahami ya ini implementasi dari pembelajaran demokrasi yang kami ajarkan kepada Pemerintah Kota Salatiga perlu mengembangkan wilayah Kecamatan Tingkir menjadi pusat wisata Muslim. Wacana kebijakan ini disampaikan Ketua DPRD Kota Salatiga saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kecamatan Tingkir tahun 2021. Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit mendorong pemerintah Kota Salatiga untuk mengembangkan wilayah Kecamatan Tingkir menjadi pusat wisata Muslim. Demikian disampaikan Dance saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kecamatan Tingkir tahun 2021. Wacana kebijakan ini untuk memaksimalkan potensi dan menambah penghasilan warga setempat yang mayoritas bekerja sebagai pengrajin konveksi termasuk busana Muslim. Kawasan wisata di Tingkir luar Tingkir Tengah itu kan ada yang sekarang namanya konveksi, desa wisata konveksi, kemudian ada makam Mbah Wahid. Sekarang ada tambahan baru yaitu di Tingkir Tengah. Nah, kita berharap kita akan rencanakan secara terintegrasi ini. Kemudian kita akan koneksikan melalui jalan JUT di sawah itu. Jadi itu sekalian juga bagian dari wisata. Jadi jalan wisata itu ke pusat konveksi, dan pusat konveksi ini saya usulkan supaya langsung punya ciri khas pusat konveksi Muslim. Jadi bukan sama dengan Pasar Raya 2, lebih hebat. Kita ke informasi menarik selanjutnya. Seorang pemuda di Purworejo berhasil membuat robot mini untuk membantu ibunya berjualan telur dadar. Hanya bermodalkan 1,5 juta rupiah, Agung Budi Wibowo mampu merakit robot penjual telur dadar dalam waktu 2 pekan. Agung Budi Wibowo berhasil membuat robot mini penjual telur dadar untuk membantu ibunya berjualan. Dengan bantuan robot itu, dagangan ibunya di lingkungan sekolah dasar tak jauh dari rumah, Desa Kelbung, Karangdalam, Kabupaten Purworejo, laris manis. Ide pembuatan robot muncul saat Agung melihat sang ibu selalu keteteran berjualan telur dadar. Hanya bermodalkan 1,5 juta rupiah, siswa lulusan SMK jurusan otomotif di Purworejo ini akhirnya mampu merakit robot dalam waktu 2 pekan. Awalnya itu saya lihat ibu saya jualan telur di SD. Nah itu dulu itu harus nuangin di loyangnya itu manual. Nah itu kan ada penyakit di mata, dia nggak bisa lihat jelas, jadi dia harus dekat-dekat dengan loyang agar bisa pas adenannya. Nah saya bergerak untuk coba membuat robot yang bisa langsung nuangin di loyangnya itu tanpa harus dekat-dekat loyangnya. Sejak Ibu menggunakan robot itu bagaimana Bu? Penjualannya seperti apa telurnya Bu? Iya, jualnya telurnya lebih cepat, lebih enak, lebih gampang gitu ya. Tambah laris nggak Bu? Ya Mas, tambah laris. Soalnya kan anak-anak udah suka ada robotnya gitu dan lucu. Agung berharap kehadiran robot mini kreasinya bisa membantu penyandang disabilitas yang memiliki usaha jualan telur dadar. Selain membuat robot pembuat telur, pemuda yang terganjal biaya melanjutkan perguruan tinggi tersebut juga menciptakan helm anti begal bersama rekannya. Wahyu Jono melaporkan dari Purworejo.
Ya, ban bekas yang tidak terpakai biasanya hanya dibuang. Namun bagi seorang warga di Kendal, sampah ban diubah menjadi pot bunga yang menarik bernilai jual tinggi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini bersama rekan yang bertugas. Saya Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jumpa.